Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa yang sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint terkait materi pluralisme agama dan dharma agama, yang dimana merujuk pada sebuah artikel yang berjudul Hindu Nationalism in the US Changing Configuration of Political Parties oleh Arvind Rajagopal pada tahun 2000. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nitika Sulistiawati dengan NIM 251304168 dari program studi S1 Kimia. Baik, langsung saja untuk yang pertama, saya akan menjelaskan aspek permasalahan yang terdapat dalam artikel tersebut, di mana artikel tersebut mengkaji bagaimana nasionalisme Hindu diekspresikan di US atau Amerika Serikat melalui diaspora India Amerika dan bagaimana bentuknya berubah seiring konteks transnasional. Adapun permasalahan utamanya yaitu bagaimana kelompok Hindu di US atau Amerika Serikat membangun afiliasi transnasional sambil memakai retorika insular, yaitu kita versus lainnya, serta bagaimana praktik politik mereka berubah dari sekedar budaya atau entitas ke arena politik yang lebih konkret. Kemudian artikel tersebut juga menyoroti kurangnya pemahaman terhadap konfigurasi politik Hindu diaspora yang tidak sekedar meniru model India, tetapi juga menyesuaikan dengan konteks Amerika Serikat. Selanjutnya itu teori-teori yang digunakan dalam artikel tersebut. Yang pertama yaitu konsep nasionalisme transnasional yang merupakan sebuah acuan terkait bagaimana identitas agama atau etnis berpindah dan dibentuk ulang di diaspora. Yang kedua itu kerangka konfigurasi politik yang berubah dari kultur ke politik aktor diaspora. Yang ketiga, teori diaspora yang merupakan identitas budaya atau etnis dalam migrasi serta peran agama dalam politik identitas. Dan yang terakhir yaitu implisit atau teori nasionalisme dan agama yang menyatakan bahwa nasionalisme tidak terbatas ruang teritorial negara tetapi juga bisa berkelindan dengan diaspora. Dan yang ketiga yaitu metode yang digunakan dalam artikel tersebut. Yang pertama yaitu analisis kualitatif, di mana studi literatur mungkin wawancara atau observasi terhadap komunitas Hindu di Amerika Serikat meskipun detail metode tidak sepenuhnya tersedia dari abstrak. Dan yang ketiga itu pendekatan kasus, di mana metode tersebut mengamati bagaimana kelompok Hindu di Amerika Serikat mempraktikkan nasionalisme Hindu dan menghubungkannya dengan organisasi, jaringan, dan praktik politik. Dan yang terakhir itu pemakaian data sekunder, artikel, laporan organisasi yang mungkin media untuk memahami perubahan konfigurasi praktik politik. Nah, yang keempat itu hasil pembahasan dari artikel tersebut. Adapun beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, Rajagopal menunjukkan bahwa nasionalisme Hindu di US atau Amerika Serikat tidak hanya tentang mempertahankan budaya Hindu, tetapi juga melibatkan mobilisasi politik, misalnya terhadap kebijakan US, relasi US-India, komunitas minoritas. Dan yang kedua yaitu bentuk-bentuk praktik politik berubah antara lain melalui organisasi diaspora, jaringan relasi antara US dan India, serta aksi kolektif yang dibingkai sebagai Hindu, tapi dalam konteks US. Dan yang terakhir yaitu retorika Hindutva digunakan untuk melegitimasi posisi komunitas Hindu Amerika sebagai bagian dari politik identitas yang lebih besar. Artikel tersebut juga menekankan bahwa diaspora tidak pasif menerima model India, tetapi
menegosiasikan dan meredefinisi nasionalisme Hindu dalam konteks sosial politik US atau Amerika Serikat. Dan yang terakhir yaitu temuan atau kesimpulan. Berdasarkan artikel, temukan atau dapat disimpulkan nasionalisme bahwa di US adalah fenomena transnasional dan dinamis di mana identitas agama dan politik saling berkelindan atau berkecimpung dalam diaspora. Praktik politik diaspora Hindu menunjukkan bahwa agama atau etnis dapat menjadi basis mobilisasi politik dalam konteks non-India dan bahwa nasionalisme Hindu menyebar melampaui batas teritorial India. Penelitian tentang diaspora Hindu dan nasionalisme juga perlu mempertimbangkan bagaimana konfigurasi lokal dan koneksi global membentuk praktik dan identitas. Kesimpulan penting dari artikel tersebut yaitu tidak bijak menyederhanakan nasionalisme Hindu diaspora sebagai sekedar kegiatan budaya, tetapi juga perlu dilihat sebagai arena politik nyata dengan aktor, strategi, dan juga politik. Sekian yang dapat saya jelaskan dan mohon maaf apabila selama presentasi terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan